1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, sahabat, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa saya mau berbicara dalam satu judul perenungan, yaitu ketika kita terjepit. Tentunya setiap kita sebagai manusia, ketika kita ada menjalani kehidupan kita, kita pernah diperhadapkan ataupun saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi terjepit atau terhimpit. Ya, mungkin dalam perkara atau dalam hal misalnya keuangan kita, atau dalam keadaan rumah tangga kita. Bisa juga dalam keadaan kita sedang berada di dalam sakit penyakit, atau mungkin pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita sedang dalam keadaan terjepit atau terhimpit. Ya, tentunya kita sebagai manusia tidak ada yang tidak pernah merasakan situasi terjepit atau terhimpit. Nah, tentunya dalam keadaan situasi yang terjepit, situasi yang terhimpit ini, ada hal-hal yang dilakukan oleh setiap kita dalam meresponi, dalam menghadapi situasi terjepit yang diperhadapkan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat ya beberapa sikap yang dilakukan oleh kita sebagai manusia dalam menghadapi situasi terjepit. Ada beberapa orang yang ketika menghadapi situasi terjepit akhirnya mengambil jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan untuk menyelesaikan masalah atau situasi terjepit, terhimpit yang dihadapinya. Nah, mari kita akan melihat beberapa respon atau beberapa tindakan, sikap dari setiap orang ketika menghadapi situasi terhimpit dan terjepit. Ya. Yang pertama adalah ada sekelompok orang atau sebagian orang yang ketika menghadapi situasi terjepit atau terhimpit ini, atau situasi kesesakan atau situasi yang sulit, itu mengambil sikap lari dari masalah. Ya, ini pertama, sikap yang diambil meresponi ketika terjadi situasi terjepit atau terhimpit, ya. Lari dari masalah. Dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu peristiwa di mana pada waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia, dan pada waktu Yesus sedang mengajar, kemudian begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika pada waktu itu hari sudah malam, dalam kitab Matius pasal 14 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan,
Bahwa menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Nah, dalam kisah ini dikisahkan bahwa pada waktu banyak orang yang berbondong-bondong datang mengikut Yesus, mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus, dan hari mulai malam, muncul kekhawatiran daripada murid-murid pada waktu itu, bagaimana orang mau kasih makan ini orang banyak, sementara ini sudah mulai malam, tidak dapat membeli makanan, jadi suruh pulang jodorang, ya. Ini gambaran dari murid-murid ya berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan menyuruh orang-orang untuk pulang saja, ya. Ya, mereka tidak mau bermasalah dengan orang-orang yang pada waktu itu ada mengikut Yesus dan sudah seharian pasti mereka sudah lapar. Nah, ini gambaran mau lari dari masalah, ya. Namun Tuhan dalam firman-Nya berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Nah, sikap lari dari masalah ini banyak terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ya. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita senang ya waktu menjadi murid Tuhan, tapi ketika mau dibentuk oleh Tuhan, diizinkan keadaan terjepit terjadi dalam kehidupan kita, nah kita tidak mau. Kita mau lari dari situasi seperti itu. Ada juga seperti Yunus, ya, pada waktu dia mau dipanggil oleh Tuhan, kemudian dia mau diperhadapkan dengan bangsa Niniwe, ya, kota orang-orang yang ada di Niniwe pada waktu itu. Nah, dia tahu bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang yang jahat. Nah, karena itu dia coba untuk lari dari panggilan Tuhan terhadapnya. Nah, ini contoh, ya, berbicara tentang bagaimana respon ketika menghadapi situasi terjepit. Yang pertama, ada orang-orang yang ketika menghadapi situasi terjepit atau terhimpit, ya lari dari masalah. Kemudian yang kedua, ya, sikap yang menyalahkan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-38. Markus pasal 4 ayat 38 di sana berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, murid-murid dalam keadaan terjepit pada waktu itu, mereka bersikap menyalahkan Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan seakan Tuhan tidak peduli dengan kondisi yang mereka hadapi. Nah, ini sikap yang kedua ketika menghadapi situasi terjepit. Ada orang-orang yang sikapnya menyalahkan. Ketika menghadapi situasi yang sulit, terjepit, ya, terhimpit, menyalahkan orang yang ada di sekitarnya, ya, menyalahkan pasangan hidupnya, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan orang lain yang ada di sekitar. Kemudian juga yang paling parahnya yaitu menyalahkan Tuhan atas kondisi yang dihadapi, ya. Seperti murid-murid, ya. Mereka menyalahkan Tuhan seakan-akan Tuhan tidak peduli. Karena pada waktu itu ketika sedang menghadapi keadaan terjepit pada waktu itu, murid-murid mendapati bahwa Yesus sedang tertidur. Nah, sehingga mereka berkata bahwa, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Seharusnya, ya, kita dalam menghadapi situasi terjepit, ya, kita mengambil sikap untuk mengapa situasi terjepit ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada introspeksi ke dalam kehidupan kita dan bukan kita mempersalahkan, ya, situasi keadaan orang-orang di sekeliling kita, apalagi mempersalahkan Tuhan di dalam keadaan terjepit kita. Kemudian sikap yang ketiga, ya, kita melihat ketika ada orang-orang atau kita mengalami keadaan terjepit. Kita coba lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dicatat, yang tidak asing lagi
yang sering kita pelajari, yaitu tentang Sadrak, Mesak, Abednego, ya, menghadapi keadaan terjepit ketika mereka didapati bahwa tidak mau menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Ya. Kalau kita membaca dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18, di situ diceritakan ya dengan jelas. Jadi mereka pada waktu itu diperhadapkan dengan situasi yang terjepit, situasi yang sulit, ya, di mana mereka mendapatkan tawaran untuk mereka bisa saja kompromi dengan Nebukadnezar. Jadi pada waktu mereka disuruh untuk menyembah patungnya Raja Nebukadnezar, bisa saja mereka pada saat itu mereka berkompromi agar supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Namun yang mereka ambil, sikap yang mereka ambil adalah mereka tetap taat kepada Tuhan. Nah, ini sikap yang ketiga, yaitu ketika menghadapi situasi terjepit, situasi terhimpit, tetap taat kepada Tuhan. Jadi bagi mereka, ya, ada mujizat atau tidak ada mujizat, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, mereka tidak akan menyembah patung daripada Nebukadnezar. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, nah, tidak jarang kita ketika menghadapi situasi terjepit, situasi terhimpit, kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran untuk kompromi dengan dunia ini. Ya, contoh, misalnya ketika kita sudah berdoa tentang sakit penyakit kita dan seolah-olah sepertinya belum menerima jawaban, belum mengalami kesembuhan, akhirnya ada orang-orang tawarkan kepada kita, oh mari jotorang pergi patu opak di sana, dia cuma kasih air dan sebagainya, pasti akan sembuh lebih cepat, ya. Aduh, so lama, so berapa tahun ngana pe pergumulan ini. Mari jo, torang pergi ke sana. Atau ngana minum ini dan sebagainya. Dengan ada kuasa-kuasa kegelapan dalamnya. Atau hal-hal yang lain. Ya, jadi ketika kita sedang dalam keadaan terjepit, nah, ada tawaran-tawaran yang datang kepada kehidupan kita yang ingin membuat kita supaya berkompromi dengan dunia ini dalam menyelesaikan situasi terjepit dan terhimpit yang kita alami. Melalui tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kita melihat bahwa justru ketika menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit, mari kita mengambil sikap sebagai orang percaya untuk tetap taat kepada Tuhan, bukan berkompromi dengan dosa, sebab kita tahu bahwa ketika kita berkompromi dengan dosa, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Kemudian yang keempat, ya, kita kembali melihat dari pembacaan awal kita, ya, bagaimana Daud, ya, dikatakan di dalam ayatnya, ayat pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa ketika Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, ya, karena seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud, ya, catat baik, garis bawahi ayat kebenaran firman Tuhan ini yang mengatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini penting sekali. Selain tetap taat kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat kepada pembacaan kita tentang Daud, di mana pada waktu dia sangat-sangat terjepit menghadapi situasi di mana Siklak pada waktu itu telah terbakar habis, kemudian istri, anak-anak ditawan, kemudian bahwa ada tentaranya yang mengancam untuk melemparinya dengan batu. Kita melihat bahwa Daud dalam keadaan seperti ini, justru dikatakan firman Tuhan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Penting sekali untuk kita pahami bahwa ketika kita sedang berada dalam keadaan terjepit, bisa membuat kita akhirnya mengambil sikap untuk mempersalahkan Tuhan, bisa mundur dari Tuhan. Namun kita belajar saat ini, kita melihat kepada Daud, justru dalam keadaannya yang terjepit, dalam keadaannya yang terhimpit, Alkitab mengatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Situasi yang sulit hari-hari ini justru, ya, membuat atau membawa kita dalam proses meningkatkan iman kita,
menunjukkan, memurnikan iman kita. Bagaimana kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Apakah kita justru akan lari dari masalah atau dari proses yang diperhadapkan kepada kita? Apakah kita akan mempersalahkan ya keadaan orang-orang di sekitar kita, apalagi Tuhan? Ataukah kita mau taat kepada Tuhan? Kita tidak mau kompromi dengan keadaan dunia ini, dan kita mau justru menguatkan kepercayaan kita seperti Daud yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Harusnya hari-hari ini, semakin sulit keadaan yang kita hadapi, semakin terjepitnya keadaan kehidupan kita, mari kita mengambil sikap sama seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ini sini menggambarkan betapa dekatnya hubungan Daud dengan Tuhan Allah. Di mana ketika Daud dalam keadaan sulit, Daud tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupannya, sebagai sumber kekuatannya ketika dia menghadapi persoalan, masalah, keadaan terjepit yang dia hadapi pada saat itu. Dia percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupannya. Tentunya lewat menguatkan kepercayaannya ini kepada Tuhan, Daud meminta supaya Tuhan menuntun langkahnya. Jadi kalau saudara membaca terus ayat ini, Daud bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Dan di sana Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya untuk dilakukan oleh Daud. Sehingga kita melihat bahwa akhirnya Daud memperoleh kekuatan dan memperoleh kemenangan menghadapi orang-orang Amalek pada waktu itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi dalam keadaan sulit, kita tahu bahwa Tuhan mengontrol keadaan yang ada di sekitar kita. Tuhan berdaulat atas semuanya. Tuhan tahu dengan keberadaan kehidupan kita. Bahkan Tuhan tahu batas kemampuan kita menghadapi situasi, keadaan yang kita alami hari-hari ini. Di saat ini, apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, apakah kita mengambil jalan, mau coba lari dari masalah, bahkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita justru menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan Tuhan? Atau justru kita mengambil sikap yang tepat, yaitu tetap taat kepada Tuhan, tidak mau mengambil sikap kompromi, kemudian ya tetap menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Apa yang membuat kita berada dalam situasi terjepit hari-hari ini? Apakah mungkin keuangan kita? Apakah mungkin usaha kita yang mulai menurun omsetnya? Apakah mungkin keadaan rumah tangga yang sedang dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini? Ataukah kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, sekalipun kita sudah dalam gumul doa yang panjang? Ya. Mari kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban, sumber pertolongan, jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Jangan kita persalahkan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita mengambil sikap juga untuk mengoreksi kehidupan kita, supaya kita semakin menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan masalah sahabat hari-hari ini yang sedang mendengarkan, menyaksikan program berita firman Tuhan saat ini. Namun ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang baik. Dia selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan melihat kepada situasi keadaan yang kita alami hari-hari ini sebesar bagaimana persoalan yang kita hadapi, tetapi mari kita memandang kepada Tuhan, mengambil sikap taat, mengambil sikap untuk tetap terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka mujizat, pertolongan, dan anugerah daripada Tuhan akan kita alami
di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami selalu meyakini akan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kami. Sekalipun kami diperhadapkan dengan keadaan terjepit, kesulitan demi kesulitan hidup kami alami. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar menghadapi setiap persoalan masalah yang kami alami hari-hari ini. Biarlah kami tetap terus mengambil sikap taat kepadamu, tidak kompromi, tidak mengambil jalan yang di luar dari kehendak Tuhan ketika kami menghadapi situasi terjepit. Namun kami mengambil sikap untuk taat dan terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yandri Sondat, dengan topik ketika kita terjebak.